Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Hadawiyah, kelas Paralel 2 dengan NPM 41818109250042. Program studi S1 PGSD Fakultas FKIP. Manusia seperti di dalam sebuah cangkir, yaitu manusia di dalam cangkirnya dan Allah yang memegang cangkirnya itu. Artinya, orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, tetapi Allah dapat melihat apa saja yang dilakukan oleh umatnya. Jadi, di sini kita diajarkan untuk tidak sombong dan berbohong, karena Allah Maha Tahu segalanya. Ungkapan ini mengatakan bahwa menjalankan dan meninggalkan ibadah memiliki resiko, yaitu jika kita lakukan, kita mendapatkan cacian. Contohnya, dibilang soalim lah. Jika kita meninggalkannya pun kita memiliki resiko, yaitu dosa. Jadi, kita harus berhati-hati dan sadar akan konsekuensi dari setiap tindakan ibadah kita, serta berusaha untuk memperbaikinya. Ibadah kita ibadah butuh, bukan ibadah hamba. Yaitu, kalau ibadah butuh adalah ibadah yang kita lakukan kalau kita lagi ada butuhnya saja atau sedang ada hajat. Contohnya adalah ketika kita sedang kesusahan atau kita sedang bersedih. Tetapi kalau ibadah hamba itu adalah ibadah yang dikerjakan dengan ikhlas dan tulus, memang karena kewajiban ibadahnya. Doa adalah komunikasi dengan Allah langsung, dan setiap doa harus dilakukan dengan cara khusyuk. Namun, Allah memiliki waktu yang terbaik untuk mengabulkan sesuai hikmah dan takdir. Jadi, kita harus bersabar, tidak boleh memaksa Allah, dan yakin bahwa doa kita pasti diperhatikan, meski doanya bisa datang dengan cara atau waktu yang berbeda. Janganlah mencurahkan kesungguhan pada yang bukan tempatnya, yang artinya janganlah terlalu membuang-buang waktu untuk hal yang negatif atau hal yang tidak berguna. Hikmah ini mengajarkan bahwa berdasarkan secara mutlak pada amal itu keliru. Husnuzon yang benar adalah meyakinkan rahmat dan ampunan Allah lebih besar dari dosa kita. Jika seseorang hanya mengandalkan amalnya saja, ia akan mudah putus asa saat melakukan dosa atau zalal yang menunjukkan ia kurang berprasangka baik pada kemurahan Allah SWT. Mutiara-mutiara dari Al-Hikmah ini yaitu kita diajarkan agar menjadi seorang hamba yang menyembunyikan amalnya, tidak mencari ketenaran, pujian, atau pengakuan manusia. Orang-orang yang ingin tumbuh dalam kedekatan dengan Allah SWT harus melalui dengan kerendahan diri, seperti tanaman. Jika ditanam dengan baik, akarnya kuat, tumbuhnya dengan matang. Jika tidak ditanam, mudah rusak dan tidak membawa manfaat. Artinya, ketenaran sebelum waktunya merusak. Sementara kesabaran dalam kerendahan akan menghasilkan buah yang lebih sempurna. Mutiara-mutiara dari Al-Hikmah ini menegaskan bahwa Allah tidak pernah tersembunyi. Yang tersembunyi sebenarnya adalah hati manusia, karena tertutup oleh dosa, kelalaian, dan cinta dunia, bahkan lupa akhirat. Segala sesuatu yang ada di dalam semesta justru merupakan tanda ayat yang menunjukkan keberadaan Allah. Maka, bukan Allah yang jauh dari manusia, tapi manusialah yang menjauh dari Allah SWT. Di antara matinya hati adalah adanya rasa sedih atas ketaatan yang kau lewatkan dan tidak ada
munculnya rasa menyesal atas kesalahan yang kau lakukan. Artinya, hati dikatakan mati bila 1. Tidak sedih saat meninggalkan ibadah. 2. Tidak menyesal setelah berbuat maksiat. Seorang mukmin yang hatinya hidup akan selalu menjaga ketaatan, merasa kehilangan bila tidak berzikir, tidak sholat, tidak membaca Al-Quran, dan segera bertaubat bila berbuat salah. Jika seseorang tidak lagi memiliki kepekaan tersebut, itu adalah tanda berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena itu adalah pertanda bahwa hatinya mulai keras dan jauh dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus husnuzon bahwa Allah telah menjamin rezeki kita, sehingga kita tidak perlu bersusah payah mengejar sampai melupakan kewajiban kita. Fokuslah pada ketaatan, karena mata hati yang baik meyakini jaminan Allah atas rezeki yang akan diberi. Dan ini mengajarkan tidak ada dosa kecil jika Allah menuntutmu dengan keadilannya, karena keadilan Allah sudah sangat jelas. Walaupun dosa sekecil apapun itu akan tampak besar. Dan kedua, tidak ada dosa besar jika Allah memberikan karunia, ampunan dan rahmatnya. Sebesar apapun dosamu, jika kamu bertaubat dan berharap kepada Allah, maka Allah dapat mengampuni semuanya, walaupun itu dosa besar.